Literasi, secara singkat berarti kemampuan membaca dan menulis seseorang. Berdasarkan data World Population Review, tingkat literasi global berada di angka 86,3%. Indonesia sendiri memiliki tingkat literasi sebesar 96%. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia sama dengan Filipina dan Vietnam, namun kalah dari Brunei dan Singapura yang tingkat literasinya sebesar 98% dan 97%. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Nasional tahun 2024 mencatat pencapaian luar biasa dengan skor 73,52. Naik dibanding tahun 2023 yang berada di angka 69,42. Penelitian IPLM yang dilakukan Perpustakaan Nasional ini mencakup 7 unsur, termasuk pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, dan tingkat kunjungan masyarakat yang melibatkan 514 kabupaten kota dan lebih dari 174.000 responden. Kajian Perpustakaan Indonesia tahun 2024 juga menyatakan tingkat gemar membaca atau TGM masyarakat Indonesia berada pada poin 72,44 atau meningkat daripada tahun 2023 yang hanya 66,7. Meski meningkat, capaian TGM pada 2024 masih masuk kategori sedang. Dalam upaya menumbuhkan tingkat literasi, Indonesia masih menghadapi tantangan terbesar, yaitu perbedaan ketersediaan bahan perpustakaan dan tingkat kegemaran membaca masyarakat. Literasi harus dipandang secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Literasi juga harus didukung oleh kondisi distribusi buku yang merata di masyarakat. Penyebaran buku yang tidak merata membuat kesenjangan kualitas masyarakat Indonesia. Tanggal 17 Mei adalah Hari Buku Nasional. Nah, kata buku ya, itu bukan sesuatu yang mungkin sering kita lihat sekarang ya. Apalagi di tangan kita. Sekarang yang ada di tangan kita adalah gawai, smartphone, tablet, komputer, dan lain sebagainya. Buku ini mungkin bukan pilihan khusus bagi anak-anak Gen Z. Nah, berarti Hari Buku Nasional ini kita merayakan apa ya? Untuk itu, Insight with Desi Anwar kali ini akan berbincang dengan seorang penulis yang menurut saya itu identik dengan buku, karena juga saya sangat salah satu penggemar dari bukunya dan saya sudah membacanya, tapi juga orangnya juga penulisnya juga merupakan salah satu idola saya, Di Lestari. Tersanjung sekali mendengarnya. Tada! Dan Coba sebenarnya Desi, ini juga this is to celebrate our friendship juga. Ya, Kita betul. pertama kali bertemu itu pada tahun sekitar 2000-an sekian. 2001. Jadi 2001. Supernova Iya. waktu itu. Mbak Desi jadi moderator Iya. buat acara peluncurannya di Iya. Plaza Senayan. Aku sangat terhormat sekali Mbak Desi mau waktu itu. Dan sekarang masih muda, masih kinclong. Kita sama-sama. Sama dong. Dan waktu itu juga kita wawancara di Ya. salah satu acara TV, dan setelah itu saya mengikuti perjalanan seorang Di Lestari dari buku Supernovanya sehingga 18 buku kemudian. Yes. Ya. Dan yang terakhir adalah Tanpa Rencana. Rencana. Sekarang apa saja kegiatannya? Ada rencana apa? Atau masih tanpa rencana? Jadi saat ini aku sedang menulis sequel dari Aroma Karsa. Kalau Mbak Desi masih ingat, Aroma Karsa itu novel yang kutulis beberapa tahun yang lalu, dan sekarang aku sedang membuat yang keduanya. Kemudian ada beberapa bukuku yang diadaptasi menjadi serial, dan itu sekarang sedang Serial berjalan prosesnya. Netflix, TV. Ya, Kapan? belum Atau tahu masih tepatnya, mungkin baru tahun depan karena kan perjalanannya panjang ya untuk adaptasi serial itu. Selain Judulnya itu, apa atau masih dirahasiakan yang juga? sudah bisa saya beritahu adalah Rapi Jali. Iya, dan ada juga beberapa yang sedang dalam progres lah. Kemudian apalagi ya Mbak Desi ya? Ya, sedang menikmati hidup saja. Anak-anak kebetulan sudah besar, sudah cukup mandiri, jadi saya sudah punya kesempatan lebih banyak untuk jalan-jalan, untuk beracara dengan teman-teman, termasuk
pergi ke berbagai kegiatan yang berhubungan dengan buku, seperti ke festival-festival sastra, festival penulis dan sebagainya. Saya kan juga mengikuti IG-nya di Lestari, penuh dengan kegiatan. Penuh banget, ya ampun. Oh, Ngajar satu lagi. juga. Satu lagi Mbak Desi, olahraga. Olahraganya, oke. Aku sedikit banyak terinspirasi oleh Mbak Desi loh, beneran. Waktu aku pertama kali ketemu Mbak Desi, tahun 2001 itu, aku melihat, kayaknya kalau nggak salah ya Mbak Desi, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya waktu itu Mbak Desi 40 tahun saat itu. Terus aku, Please don't mention Oke. any age. I'm a lot older than that. now, oke, tapi saat itu aku kagum banget, karena wow, dia kok bugar sekali, muda sekali gitu ya. Terus dan kita sempat ketemu, Mbak Desi bilang melakukan berbagai macam olahraga, sampai kemudian open water dan sebagainya. Aku terinspirasi banget loh Mbak Desi. Aku ngerasa aku harus se-fit Mbak Desi gitu. Jadi aku sekarang ya sangat, apa ya, bisa dibilang hidupku sekarang kerja, keluarga, olahraga. Jadi bisa hampir tiap hari aku ada kegiatan Itu olahraga. sangat balance ya, dari mind, body, and spiritnya itu jalan. Betul sekali. Ya, olahraganya apa? Macam-macam sih Mbak Desi, aku Zumba yang paling sering, Tai Chi, berenang kadang-kadang, lalu sekarang sudah mulai weight training karena usia ya, Ya, kita harus penting. memelihara muscle mass, lagi mau coba pilates juga, mungkin bulan depan sudah akan mulai, jadi banyak sekali nih cabang olahraganya. Iya, dan penting sekali karena ini juga ada penelitian. Katanya kalau kita olahraga, ini pasti otaknya juga akan jadi sehat. Lebih karena aktif, jumlah ya. oksigen yang Nah. masuk ke otak. Nah ini, Iya, ini iya. karena profesinya seorang di Lestari ini kan di sini. Memakai otak terus-terusan. Memakai otak ya, mungkin kalau orang kan profesinya, kalau saya kan lebih banyak di depan kamera berbicara ya, Iya. tapi kalau di Lestari ini otaknya dipakai khusus untuk menulis ya, Untuk world oke. building. Untuk world building. Tapi terakhir saya ke rumah ini, nah sudah cukup lama ya di, Iya, dan waktu itu Reza juga masih Betul. ada. Nah, Itu sekitar apa? 12 tahun yang lalu. Sekitar Mbak Desi. 12 tahun yang lalu, tapi setelah itu kita sering bertemu. Saya ingin ini aja, check in with you. How are you secara in terms of your level of flourishing, happiness, and Oke. Terus karena kehilangan Iya. sesuatu itu, and has it changed anything in you as a person? rasanya si babak kehilangan itu saat ini ya Mbak Desi ya, sudah mencapai siklus penutupan. Artinya aku merasa saat ini sedang berada di sebuah babak yang baru, yang sangat segar sebetulnya. I must say I really enjoy my life right now gitu. It's like a born again Iya, cycle. betul. Dan rasanya ada derajat kebebasan yang begitu tinggi, yang lama sekali tidak pernah kurasakan gitu ya. Dan saat itu kan mungkin masih penyesuaian karena rasanya seperti ada yang hilang gitu. Tapi sekarang ini lama-lama terasa semakin utuh, dan aku bisa bilang sepenuhnya sudah merangkul babak baru ini gitu. Dan anak-anak juga mendukung, pekerjaanku juga sangat mendukung gitu. I really enjoy my life, sangat menikmati sekali gitu. Ini menjadi wadah untuk kreasi yang baru dengan di Lestari yang Iya, pengennya gitu. evolusi ini. Yang jelas aku ingin meningkatkan produktivitasku. Yang tadinya mungkin 1 buku dalam 1,5 tahun, sekarang aku pengen bisa 2 buku dalam 1 tahun, dan mulai bermusik lagi, dan udah ada ide-ide untuk bikin album, untuk bikin pertunjukan. So ini begitu banyak pintu kemungkinan dan juga ide-ide untuk berbuat sesuatu gitu Mbak Desi. Wow, oke. Penulis atau penyanyi? Aduh, harus ya dijawab ya. Penulis. Not that I don't love singing, tapi menulis mendominasi hidupku sih. Oke, jadi kalau sekarang bicara orang di Lestari adalah seorang penulis. Ya. Iya. Makna dari Hari Buku Nasional itu. Oke. Buku itu apa buat Di? Bagiku buku adalah, kalau dibilang ini mungkin terdengar klise, tapi saya benar-benar dengan tulus mengatakan bahwa buku adalah jendela, bukan hanya dunia tapi kehidupan gitu. Dan aku merasa lewat buku kita bukan hanya memahami
hidup tapi juga manusia dan diri kita sendiri gitu. Aku nggak bisa menghitung lagi betapa banyak aku diselamatkan oleh buku, diselamatkan oleh bacaan yang kemudian hadir pada saat yang tepat ketika aku sedang bertanya tentang sesuatu, sedang menggeluti ataupun sedang dalam pergulatan sesuatu, tiba-tiba jawaban itu dapat dari buku gitu. So in many ways book has saved my life, dan apa yang kukerjakan sekarang ini seperti in a way it's like me giving back what book had already given me gitu. Aku seperti melanjutkan tongkat estafet yang mana aku pernah terinspirasi oleh buku, sekarang aku meneruskannya kepada orang lain. Sebelum penulis, pembaca. Ya. Jadi lebih mana yang penting? Di sebagai pembaca atau di sebagai penulis? Aku melihat keduanya itu seperti kegiatan bernafas ya, Mbak Desi. Jadi ketika kita membaca kita seperti menghirup, dan ketika kita menulis kita seperti mengembuskan. Jadi aku bisa bilang bahwa keduanya memang harus seimbang sih. Karena jika kita hanya menghirup tapi kemudian kita tidak berbagi, rasanya kok sayang ya gitu. Segalanya itu hanya kita simpan sendirian. Tapi kalau kita hanya mengembuskan saja tanpa ada nutrisi, rasanya tulisan kita juga tidak akan maju kemana-mana gitu. Jadi menurut saya keduanya itu sama penting. Bisa nggak menjadi seorang penulis tanpa membaca? Saya harus bilang sebetulnya bisa. Tapi mungkin tidak akan banyak progres. Karena jujur saya pun punya kecenderungan kuat sekali untuk bercerita. Waktu saya kecil, saya ingat saya kalah kutu bukunya dibandingkan dengan kakak-kakakku yang lain gitu. Tapi mereka tidak punya kegilaan yang sama untuk bercerita, untuk menulis. Aku ada, walaupun bacaanku tidak sebanyak mereka. Di saat itu aku menyimpulkan, oh ternyata memang kecintaan untuk bercerita atau the art of storytelling itu memang bisa hadir tanpa kita harus sangat kutu buku gitu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau aku tidak membaca, pasti skillku menulis akan di situ-situ saja. Artinya memang harus ada asupan untuk kita bisa memperbaiki diri gitu. Ini saya menjawab ini dengan sedikit rasa bersalah karena aku kan sebenarnya penulis fiksi ya. But I must be honest, mungkin 80-90% bacaanku adalah non-fiksi. Buku bisa mengubah, bukan saja emosi, tapi can be life changing, mengubah kehidupannya. Buku apa saja? Give me 3 books. Di dalam perjalanan di Lestari yang mengubah sesuatu yang membuat misalnya sedih menjadi bahagia, atau yang bisa membuat sendiri Boleh merasa campur? berubah. Boleh. Boleh, nggak harus buku Indonesia aja ya? Buku apa saja. Buku apa saja. Justru mungkin ya, karena dunia ini bagusnya kalau kita bisa membaca dalam bahasa asing juga membuka jendela dunia yang jauh lebih luas. Yang pertama saya harus menyebutkan Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Saya baca tahun 94, masih ada somewhere di sini bukunya. Itu mengubah persepsi saya terhadap bahasa. Jadi begitu saya baca buku Sapardi, saya jadi tahu, wah ternyata bahasa Indonesia itu bisa seperti ini ya kekuatannya gitu. Dan itu mempengaruhi cara saya bikin lirik, mempengaruhi cara saya menulis gitu. Bagaimana menggunakan bahasa. Nah yang kedua, Ayu Utami, Saman. Karena bukunya ketika terbit tahun 98, itu memberanikan saya untuk kemudian menulis Supernova. Karena saya merasa, wah ternyata ada ya karya sekontemporer dan seberani ini dan diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Jadi dengan membaca buku Ayu itu saya jadi punya motivasi dan semangat untuk kemudian menulis pertama kali lewat Supernova. Dan yang ketiga, Self-Aware Universe dari Amit Goswami. Beliau seorang fisikawan, tapi dalam buku itu dia menghubungkan antara fisika kuantum dengan spiritualitas. Saya baca itu tahun 2000 dan it just changed my mind a lot. Itu kayak membuka mata saya dan sejak itu saya jadi sangat tekun
menelusuri spiritualitas, buku-buku sains, dan itu juga salah satu rujukanku ketika menulis Supernova. Oke, kalau sekarang merekomendasikan khusus untuk Gen Z atau untuk your daughter, Oke. apa buku yang Oke. yang bukan saja bisa dipahami ya, dan nggak harus buku bahasa Indonesia, Iya, tapi bisa mengubah atau mengganti mindset. Aku akan memilih satu buku yang sangat praktis, dan ini buku yang membantuku kurang lebih ya sekitar 3-4 tahun terakhir lah ya gitu. Dan masih relevan banget bukunya. Atomic Habits dari James Clear. Menurut aku itu buku yang bisa dibaca oleh segala usia karena bagaimana kita membangun habit ataupun kebiasaan itu akan menjadi fondasi kita untuk bidang apapun, minat dan ketertarikan apapun dalam hidup ini gitu. If you have the right mind and the right way to build a habit, you can go far. Gitu. Wow. Baca fiction atau lebih ke non-fiction? Ini saya menjawab ini dengan sedikit rasa bersalah karena aku kan sebenarnya penulis fiksi ya. But I must be honest, mungkin 80-90% bacaanku adalah non-fiksi. Okay. Karena bagiku hiburanku adalah mencari informasi. Ketika aku baca fiksi, kadang-kadang bawaannya menjadi menganalisis. Jadi sometimes it took away the entertainment element. Aku jadi susah terhibur karena jadi kemudian oh dia pakai struktur ini, caranya begini gitu loh, Mbak Desi. Because I'm doing what they're doing gitu kan. Tapi kalau baca non fiksi, saya benar-benar cuma fokus menyerap informasinya aja. Contohnya? Ya itu tadi bukunya, buku-buku spiritualitas, buku-buku science fiction, buku-buku sains, dan aku tuh random banget ya. Pernah sekali tergila-gila dengan buku-buku tentang ekologi, tentang penyelamatan bumi lewat jamur misalnya, mycelium running gitu kan. Itu juga akhirnya masuk ke dalam Supernova gitu. Jadi aku sangat suka informasi-informasi yang eklektik, campur aduk gitu. Pokoknya apapun yang aku rasa ini menarik, aku tidak tahu gitu. Atau tentang ancient civilization, I think we discussed this one time gitu kan. Itu juga salah satu topik yang membuatku penasaran dan tergila-gila. Dan ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi buku-buku yang ditulis atau inspirasi itu datang dari tempat-tempat lain? Sepertinya hampir semua buku yang kubaca itu dengan garis miring adalah bahan risetku sih gitu. Karena kadang-kadang aku justru mendapatkan inspirasi untuk menulis dari buku-buku non-fiksi yang kubaca. Misalnya ketika baca tentang mycelium, tentang fungi gitu ya. Itu, jamur. Iya, itu yang kemudian menjadi inspirasiku ketika menulis partikel Supernova yang keempat gitu. Juga ketika aku sedang mengulik tentang dreamland, tentang istilahnya apa ya, astronot mimpi. Jadi orang-orang yang kemudian namanya oneironaut. Mereka itu yang kemudian menjelajahi dreamscape gitu. Itu kemudian menjadi inspirasiku di Supernova kelima, gelombang gitu. Jadi banyak sekali bacaan-bacaan yang seemingly agak esoterik gitu ya. Esoterik itu, tapi kemudian masuk juga akhirnya ke dalam buku-buku yang kutulis. Tapi yang bacaan ringan seperti majalah, komik atau yang lain-lain itu juga dibaca juga atau? Aku jarang sekali baca majalah. Jarang sekali baca majalah. Mungkin kalau yang ringan, TTS ringan nggak, Mbak Desi? Aku seneng juga tuh ngisi TTS. Tintin atau Asterix, komik waktu mungkin remaja Ciklit. Waktu remaja iya. Kalau sekarang karena waktu untuk membaca juga sangat sedikit, jadi aku harus sangat selektif untuk waktu memberikan. Membacanya sangat sedikit. Sangat sedikit, Mbak Desi. Terutama ketika aku lagi menulis. Kayak sekarang nih, gitu. Aku lagi nulis itu. Hampir semua waktu luangku kuhabiskan untuk itu berapa menulis. jam kalau menulis setiap hari? Rata-rata. Mungkin kalau ngetiknya aja itu bisa 2-4 jam, tapi sisanya dalam melamunkan cerita tersebut. Mau dibikin apa ya, mau dibawa kemana ya gitu. Sometimes it took longer.
itu lebih lama daripada nulisnya sendiri. Gitu. Ini pagi, siang, sore atau kapan? When does your muse come and visit you? Aku selalu berusaha merutinkan di pagi hari karena menurut aku itu adalah kondisi otakku terbaik. Cuma ya kadang-kadang kan ada olahraga, ada apa gitu ya. Tapi biasanya setelah jam 6 sore aku udah berhenti. Nah, sebelum jam 6 sore that would be like my prime time untuk menulis. Okay, novels or short stories? Novels. To read or to write? You prefer novels, lebih suka novel? Lebih suka novel. Termasuk Kalau baca sebetulnya oke-oke aja baca cerpen, tapi I'm always inclined to novel ya. Mungkin karena ada struktur dan juga world building. Sesekali aku suka nulis cerpen, kan tanpa rencana juga kumpulan cerpen kan. Tapi buat aku itu kayak proyek rekreasi. Forteku ada di novel gitu. Okay, romance, thriller, or Science fiction. science fiction? Iya, ya, aku lebih suka science fiction. Romance oke, thriller oke juga, tapi kalau science fiction itu kan kayak ada dimensi ilmu, dimensi informasi yang kemudian aku bisa serap. Gitu. Ada a little bit of detective stories juga kan ya? I love it. Ya, I love detective stories juga kayak Agatha Christie. Dulu ada trio detektif Alfred Hitchcock, itu aku juga suka banget. Tadi disebutkan Sapardi Djoko Damono, he's also one of my favorites. Sebenarnya tesis saya itu waktu saya di London, masternya itu mengenai Sapardi Djoko Damono. Jadi memang kata-katanya betul-betul it's magical ya. Gak usah berhenti di buku saya, carilah buku-buku lain gitu. Tapi saya pengen bukuku itu memantik sebuah pertanyaan, sebuah kegelisahan, sebuah keresahan bahwa seperti ada yang lebih besar ya dalam hidup ini gitu. This is not just what we see on the surface gitu. This is something that I've always wanted to ask you. It's ketika menulis, okay, itu kan kita mulai dari blank page ya. Selalu tahu nggak apa yang kata-kata yang akan diketik atau apakah kata-katanya itu keluar sendiri? Who is doing the writing? Right. Wah, this is a very interesting question. Dulu aku mengira itu sesuatu yang aku harus ciptakan keluar. The more I do it, aku melihatnya jadi agak berbeda sih Mbak Desi. Aku merasa proses menulis itu, dan bukan hanya tulisan novel ya, atau cerita pendek atau yang sifatnya naratif, termasuk bikin lagu juga. Itu adalah proses mendengar. Aku mendengar sesuatu yang berusaha lewat, anggaplah itu ilham, inspirasi, ide gitu ya. Dia berbicara dan aku bertugas sebagai penerjemah. Of course I brought my own Like a filter. medium ya? Iya, kayak medium gitu. Aku ada filterku sebagai seorang pribadi, sebagai seorang karakter, sebagai Dewi Lestari gitu. Tapi aku selalu merasa bahwa itu adalah proyek kolaborasi antara aku dengan alam inspirasi. Jadi ketika akhirnya karya itu selesai, aku tidak pernah merasa bahwa itu adalah karyaku tunggal gitu. Ini adalah sebuah proyek kerjasama, dan jujur baru tahun ini aku merasa bahwa I embody it fully, dimana aku sampai bilang begini, pakai saya gitu, pakai saya selagi saya masih hidup, selagi saya masih bernafas, siapapun apapun yang mau lewat ke saya gitu, ya udah use me, pakai saya sebagai perantara kalian gitu. Karena bagiku ini aku bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri gitu. And it's liberating because it's not about me anymore. Ini bukan lagi soal egoku sebagai penulis, sebagai apa, Iya. tapi Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena ketika saya membaca karyanya ini biasanya kalau kita membaca
fiksi ya. Iya. Biasanya makanya saya tanyakan ada genre tertentu. Betul. Kalau misalnya historical romance itu Right. pasti ada ini Iya. atau kalau romance nanti ada yang bertemu dan kemudian itu happily ever after, atau kalau thriller ada siapa whodunitnya atau Iya, detektif iya, itu iya, ada iya. jawaban dari misteri. Tapi karyanya Dewi for me selalu berbicara dengan pesan dari somewhere else. Betul. Kira-kira Mbak Desi. apa ya pesannya, intinya kalau kita, Dewi ini ada seorang mediumnya ya, dan pesan itu pasti ada kan, karena tidak mungkin ada kolaborasi tanpa tujuan. Betul. Nah, dari begitu banyak buku yang Uh-uh. ditulis ya, dikreasikan, itu kan ada benang merahnya yang Iya. sangat identik dengan D. Lestari dan the essence of your writing. Seseorang yang pernah menemukan itu pertama kali untukku, mungkin karena aku sendiri terlalu tidak berjarak ya, jadi sulit untukku kemudian retrospeksi dan melihat ini dari bird's eye view gitu. Tapi orang pertama yang kemudian mengatakan ini dan aku tiba-tiba, oh iya benar juga, itu adalah Pak Budi Dharma almarhum. Dan Pak Budi bilang, saya menemukan benang merah dari semua cerita kamu. Dan beliau ini sedang membedah waktu itu filosofi kopi, yang mana itu merupakan buku-buku yang keempat, gitu kan. Dia bilang, pencarian jati diri itu sepertinya menjadi pesan yang kamu gaungkan berkali-kali. Mau apapun bungkusnya, mau ceritanya tentang filosofi kopi atau tentang cerpen-cerpen yang lain gitu. Dan sampai sekarang aku merasa bahwa Pak Budi ada benarnya gitu. Sepertinya menemukan diri sejati itu adalah misi yang buatku sangat penting, at least for myself gitu. Sehingga jika kemudian buku aku dengan berbagai macam cara berbicara hal itu kepada orang lain, kepada pembaca, menurutku dia udah menjalankan tugasnya gitu. Dan gak usah berhenti di buku saya, carilah buku-buku lain gitu. Tapi saya pengen bukuku itu memantik sebuah pertanyaan, sebuah kegelisahan, sebuah keresahan bahwa sepertinya ada yang lebih besar ya dalam hidup ini gitu. This is not just what we see on the surface gitu. Dan perjalanan ke dalam itulah yang rasanya menghiasi banyak sekali karya-karyaku. Gitu, Mbak. Dewi sendiri sudah menemukan. Rasanya You know who you are. Rasanya sudah ya. Rasanya sudah, dan ternyata oh gitu doang. It was not like Oh gitu wow, doang. gitu. Let's have Maksudnya, another cup of tea. oh gitu doang. Yes, boleh. Kembali ke pembacanya. Siapa? Ada benang merahnya nggak dari pembaca yang kan sekarang yang ada you have a big fan. Iya. Yang bukan saja belajar cara menulis dan lain sebagainya, tapi juga penggemar dari tulisan Iya. Aku cukup dekat berinteraksi dengan pembaca, terutama setelah pernah bikin proyek Cerita Bersambung, dan itu untuk pertama kalinya aku kayak tergabung dalam sebuah komunitas, tapi aku ada di dalamnya gitu. Dengan itu aku jadi berkesempatan kenal dengan mereka, dengan para pembaca gitu ya. Dan aku bisa melihat, oh ya ampun mereka ada kemiripan ya gitu, sama-sama merasa bahwa ini ada sesuatu yang lebih besar nih dari hidup gitu. Ada semacam kegelisahan dan keresahan serta penelusuran spiritualitas. Jadi saya nggak heran ketika orang datang ngobrol, ih kok nyambung ya gitu. Ternyata pembacaku gitu ya. So, I can sense it gitu loh. Itu tuh berasa banget Mbak Desi. Jadi memang ada karakteristik tertentu juga. Dan aku percaya setiap buku kan akan menemukan jodohnya ya. Dia akan berbicara kepada orang tertentu pada saat yang paling tepat gitu. Dan aku merasa ya mereka yang kemudian menemukan bukuku sepertinya ada semacam pertanyaan yang perlu dijawab dan mereka kemudian dipertemukan dengan buku tersebut. Kalau muridnya gitu. sudah siap, gurunya pasti datang. Ya, benar. Tapi kalau dari profilnya, misalnya latar belakang, usia, gender, hobi dan lain sebagainya, ada nggak ini common denominator-nya? Mereka sangat rata-rata perempuan, bisa dibilang mungkin 60-70% perempuan. Tapi itu memang
Memang profil pembaca di Indonesia secara umum perempuan, yang dominan adalah perempuan. Usianya rata-rata dari 20 sampai 50-an tahun. Kemudian mereka biasanya punya latar pendidikan yang baik, dan apalagi ya Mbak Desi ya, itu tadi sih ada Dan gemar membaca. dan gemar membaca dan gemar membaca serta punya keresahan itu tadi kayaknya. Jadi orang-orang yang sebenarnya cukup filosofis ya. Iya, punya ketertarikan minimal ke arah sana gitu. Filosofi dalam arti menanyakan hal-hal yang besar ya. Betul, Maksudnya hidup betul. ini untuk apa? Ya, Kenapa ya, saya ya. ada di sini? Untuk apa? Iya, mereka Why is tergelitik the new- pertanyaan-pertanyaan besar. Itu semakin banyak kah yang Aku mencari rasa itu sejak iya. tahun pertama kali Iya, diterbitkannya iya, iya. Supernova? Aku rasa iya, kayaknya kita sekarang berada di dalam fase di mana kita melihat begitu banyak keberagaman dan juga digempur dengan diskoneksi karena gawai dan sebagainya gitu ya. Sehingga kebutuhan untuk kemudian mencari koneksi, kebutuhan untuk mencari sesuatu yang lebih dalam dan mengikat gitu, itu menjadi lebih tinggi menurutku. Karena gampang sekali kan terombang-ambing di dunia serba banyak ilusi gitu yang dihadirkan oleh media sosial. Dan aku merasa kebutuhan itu jadi semakin kuat bagi banyak orang. Dan pembacanya merasa semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Aku harap demikian. Aku rasa demikian sih, karena memang pembacaku yang dulu itu masih bareng denganku, tapi juga ada pembaca-pembaca baru yang baru menemukan bukuku SMA atau menjelang kuliah gitu. Karena itu juga aku sempat bikin Rapi Jali. Itu juga ya memang kepengen karena ceritanya, tapi aku juga melihat bahwa oh ini sebuah kesempatan untuk kemudian punya basis pembaca yang lebih luas lagi karena karakternya masih remaja gitu ya, dan itu perluasan pembaca lah artinya. Tapi sendiri menulis untuk diri sendiri atau untuk pembaca? You have a reader in mind. Kalau dulu kan zaman dulu kan nulis Dear Reader, Right. I am writing. I must say di dalam ruang kreasiku, it's just me and my writing. Jadi itu justru satu kemurnian yang aku berusaha terus jaga. Aku baru memasukkan pembaca itu ketika manuskrip sudah jadi. Artinya aku sudah mulai berpikir, oke, bagaimana cara memasarkan buku ini, angle apa yang bisa dipakai untuk komunikasi karyanya gitu. Tapi ketika berkarya itu sendiri, I must say I'm only doing it for the work and for myself. Itu betul-betul hanya ruang pribadi yang aku dan alam inspirasi saja yang ada di situ gitu. Karena dengan deadline kita ada semacam pressure, ada semacam tekanan, the power of kepepet. Kalau orang udah kepepet, kita akan cari jalan kok, mau gimana pun caranya kita akan usaha gitu. Sebenarnya profesi yang paling fulfilling ya, karena menyatu ya. Iya, dan juga kebebasannya itu loh. Ya, Mbak Desi. kebebasan gak banyak ini pekerjaan atau profesi yang memberikan kepuasan, puas kan kalau Iya, sudah. iya. Tapi bisa nggak hidup hari gini menjadi seorang penulis full time? Oke. Kalau aku menjawab untuk semua orang, jawabanku sih sebetulnya masih belum. Ya, masih belum, karena aku sendiri cukup banyak bergaul dengan sesama penulis, dan bisa dibilang kami yang full time writer itu minoritas, sedikit sekali. Artinya ya mungkin antara udah cukup pede gitu ya, karena sudah bisa hidup dari menulis, atau memang nggak punya pilihan, mungkin karena satu dan lain hal mereka cuma bisa nulis doang gitu. Tapi kalau disebut untuk semua orang secara merata, jujur belum. Aku sih berharap kita akan selalu ada perbaikan, makanya aku tidak henti-hentinya memperjuangkan dari sisi pajak,
kemudian pembajakan, Royalty royalti gitu ya. Karena itulah yang kemudian akan membuat profesi ini harusnya bisa semakin menjanjikan, bisa semakin seksi gitu. Karena saat ini sedikit sekali orang yang bisa hidup dari menulis. Aku beruntung karena aku salah satu di antaranya. Tapi perlu dicatat bahwa memang bukan hanya dari bukunya saja Mbak Desi, tapi dari kemudian dia diadaptasi menjadi film, atau aku diundang jadi pembicara karena karyaku. Jadi bisa Atau hidup endorsing itu, juga. iya, bisa hidup itu karena ada turunan-turunan lain. Ada merchandising. Ya, turunan lain dari buku itu sendiri gitu. Kalau kita hanya cuma ngomong royalti saja, tentu sulit ya gitu. Lebih sedikit lagi barangkali yang bisa mencapai itu. Tapi kebetulan dalam profesiku saat ini aku cukup banyak ya bisa dibilang avenue yang lahir dari profesiku sebagai seorang penulis. Ya, dan diterjemahkan ya di beberapa bahasa Ya, juga. ada juga. Sehingga pemikiran, kalau saya lihat itu sebenarnya kalau kita sebagai manusia kan kita selalu mencari sesuatu yang membuat kita itu memiliki kepuasan ya, bukan kepuasan materi saja atau kepuasan hidup, tapi kepuasan untuk tadi jati dirinya ya, menemukan diri. Dan kalau kita the ladder of needs-nya itu sudah mengaktualisasikan Ya, ya, ya. dirinya, sehingga ini merupakan profesi yang menurut saya itu the most ideal Yes, yes. profession ya. Yes, Tapi I'm so lucky. bagaimana peran dari ini, kembali ke buku nasional ini. Pertama yang tadi saya katakan, jarang kita melihat orang pegang buku ya. Kalau sekarang tuh pegangnya itu gadget Ya, gitu. ya. What are your thoughts? Ini masih relevan atau dari segi industri, dari segi kebutuhan, dan Iya. bicara mengenai orang Indonesia itu minat bacanya itu rendah dan lain sebagainya. For me sebenarnya enggak. Enggak. Buatku juga enggak. Justru kurang, karena buku justru harus lebih banyak lagi buku Iya. di. Kayaknya problemnya adalah akses kepada bacaan, bukan minat baca. Dan sebagai seorang penulis, sebetulnya tugasku adalah bagaimana membuat sebuah cerita, membuat sebuah karya semenarik mungkin, sehingga orang bisa lupa sama gadgetnya, mereka mau tenggelam dalam cerita gitu ya, mereka mau menginvestasikan waktunya untuk membaca gitu. Dan aku senang sekali ketika misalnya ada pembaca bilang, Mbak Dewi saya 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. hanya baca bukunya Mbak Dewi doang gitu. Dan itu bikin saya lupa sama medsos, bikin saya bahkan lupa jalan-jalan, saya cuma kepengen baca doang. Buatku itu satu komplimen yang sangat sangat berharga gitu, karena wow, saya bisa membuat seseorang menyedot perhatian, fokus dan atensinya untuk tenggelam dalam sebuah cerita gitu. Dan rasanya itu yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh seorang penulis ya gitu. Beda kalau misalnya mungkin saya berada di pemegang kebijakan atau berada di dalam instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan literasi gitu. Tapi sebagai seorang penulis, what I can do is just write the best as we can gitu. Bikinlah karya terbaik yang kemudian bisa membuat orang-orang jatuh cinta lagi kepada membaca gitu. Ya, Dan, berarti kan kita memerlukan, bukan karena orang nggak suka membaca ya, karena Ya. bukunya kurang, bukunya variasinya kurang, variasinya kurang, aksesnya juga terhadap Iya. buku kurang, karena Iya. penulisnya juga tidak banyak. tidak banyak. Nah, sering saya lihat di melakukan coaching clinic, saya Iya, mengajar tips-tips menulis dan Iya, lain sebagainya. Menurut saya ini luar biasa karena menciptakan keinginan orang untuk menjadi penulis kan. Betul, gitu. betul. Apa yang tips-tips yang Oke. kalau ingin menjadi penulis yang baik, tidak harus sebagai di Lestari tentu saja. Setiap orang kan punya suaranya Iya, sendiri. iya. Tapi ada yang minimal ya, standar syarat-syarat yang harus Oh tentu, dimiliki. tentu ada gitu. Ya bagiku sebenarnya mengajar ini ya Mbak Desi, ini kayak semacam faseku sekarang menurut aku sudah harus meninggalkan legacy. Dan aku ingin sekali meninggalkan legacy. Ini skill yang udah aku pelajari otodidak sekian puluh tahun, harus ada dong yang bisa aku sampaikan ke orang lain yang baru mau memulai gitu ya. Dan menurut aku pertama kita harus berani memulai dan berani gagal. Karena banyak sekali orang yang mau menulis tapi berhenti karena mereka punya nama-nama besar untuk mereka ikuti gitu. Mereka
nulis pengen langsung jadi Sapari Djoko Damono, mereka menulis pengen langsung menjadi Di Lestari, mereka menulis pengen langsung jadi Ayu Utami gitu. Menurut saya ini berbahaya, walaupun mungkin aspirasinya bagus, semangatnya bagus, tapi akhirnya mereka jadi tidak berani untuk memulai karena sudah takut gagal duluan gitu. Artinya kamu harus berani menulis jelek, tapi menulislah, karena menulis itu kayak otot, 100% kayak otot. Artinya kita tidak bisa mengharapkan kita kuat dalam waktu singkat, kita harus melatihnya sedikit demi sedikit. Dan tidak ada jalan pintas untuk menulis selain menulis. Jadi kapan waktu terbaik menulis? Sekarang. Mulailah dengan puisi, dengan cerpen, dengan apapun, bahkan dengan kekosongan. Tapi intinya berikan, saya menyebutnya waktu sakral. Berikan semacam waktu sakral dalam setiap hari kita, mau itu cuma 15 menit, mau itu cuma setengah jam, tapi berikan waktu sakral untuk menulis. Pada akhirnya semua yang akan kita tempa itu akan membuahkan hasil. Tapi harus sabar. Ya, jadi betul-betul tidak ada jalan pintas, beranilah mulai dan beranilah gagal. Oke, nah murid-murid yang calon penulis yang diajarkan, apa biasanya pertanyaan mereka dan apa kira-kira stumbling block atau yang membuat mereka itu sulit sekali untuk mengisi paling sering kertas kosong adalah, itu dengan kata-kata. Iya, paling sering adalah bagaimana mengatasi writer's block, ya gitu. Dan writer's block menurut aku sebetulnya cuma dua, writer's block teknis dan non teknis. Cuma orang sering mencampurkan ini menjadi diromantisir. Artinya kalau writer's block itu, waduh sepertinya intervensi dari semesta bahwa oh saya tidak boleh menulis hari ini. Biasanya itu alasan. Iya betul. Procrastination. Betul sekali gitu. Terlalu banyak ini harus ada cucian yang harus ada ini, harus ada jemuran, itu, harus ada dimasukin, syarat-syarat ya. ajaib kan. Padahal sebetulnya cuma dua, teknis non teknis. Non teknis gampang aja. Biasanya non teknis itu kejenuhan. Ya udah lakukan misalnya stretching atau nonton sebentar atau telepon teman atau apa. Tapi habis itu balik lagi gitu ya. Yang non teknis yang berat sebetulnya. Mungkin ada plot yang bolong, ada struktur yang tidak bekerja. Nah, itu harus dianalisis. Hanya saja pertama mungkin mereka tidak punya skill untuk kemudian mendobrak yang hal teknisnya. Caranya gimana? Memang harus belajar dan banyak membaca. Jadi kita tahu oh apa yang dilakukan oleh penulis-penulis lain sehingga mereka strukturnya bisa jalan gitu. Dan yang berikutnya adalah mau mencoba terus. Jangan stuck lalu putus asa gitu. Makanya buat saya salah satu obatnya adalah punya deadline. Karena dengan deadline kita ada semacam pressure, ada semacam tekanan. The power of kepepet. Kalau orang udah kepepet, kita akan cari jalan kok. Mau gimana pun caranya kita akan usaha gitu. Nah, bikinlah suasana di mana nulis kita itu punya unsur kepepetnya. Nah, caranya yang paling gampang adalah miliki deadline gitu. Jadi aku tidak akan mulai menulis apapun, not even the single sentence sebelum aku tahu deadline-ku kapan. Itu biasanya kapan deadline-nya? Tergantung Seminggu, volume cerita. 2 minggu. Oh no. Tergantung volume cerita. Kayak sekarang nih, Aroma Deadline-nya Karsa berapa? itu 100.000 kata. So aku harus spare antara 4-6 bulan untuk selesai gitu ya. Jadi aku punya target optimis, lalu mulai ada target yang tengah-tengah, kemudian ada target pesimis. Tapi biasanya tidak boleh lewat yang pesimis ini gitu. Jadi yang pesimis itu yang paling Oke, sekarang yang paling pesimis. Enggak 5 tahun dari sekarang. Oh enggak. Kita bicara bulan kan? Bulan. Satu novel itu Bisa berapa? 6 bulan. 6 bulan ya. Ya, Oke, 6 sangat sampai 9 produktif. kalau tebel banget bisa 9. This is fun. Ini dari salah satu supernova. Aduh, oh my Oke. god, this is tough. I- Tough. Wow, tough. I love particle. Tapi again, inteligensi berbagi adalah cerita tersulit yang pernah Tersulit. aku ceritakan. So we have the winner. We have the winner. Oh. So tell me, kenapa? Wow. Kenapa menulis fiksi dan tidak fiksi? Dan mungkin kalau ada yang ingin belajar menulis ya, tapi ingin belajar, ini kan ada perbedaan nih kalau menulis fiksi dengan Iya. non-fiksi. Non-fiksi, ya. Semua orang kayaknya akan punya kebutuhannya masing-masing. Ada beberapa topik yang menurut aku
ini harus non fiksi nih gitu. Seperti nanti aku pengen bikin memoir juga, Ya. itu harus non fiksi. Tapi saat ini memang lagi mengerjakan fiksi. Kenapa fiksi? Karena menurut aku itu adalah cara terbaik untuk belajar berempati. Kita harus menempatkan diri kita menjadi orang lain pada prosesnya. Kedua, aku sangat suka world building. Aku suka sekali Like creating The Sims. Iya, betul. Menciptakan sebuah realitas baru. Ada orang-orang tertentu di dalamnya. Mereka punya cara pandang, dinamika tersendiri gitu. Aku suka sekali. Maybe that's the art of storytelling that I fell in love with gitu. Dan itu ada strukturnya sendiri. Ada strukturnya dan juga ada kiat-kiatnya bagaimana kita menjaga konsistensi, menjaga logika cerita gitu ya. Jadi kalaupun kita bikin settingnya di Pluto misalnya atau di Jupiter, it's okay, nggak masalah. Tapi ada logika cerita yang memang tidak boleh kita salahi gitu loh. Seperti rangkaian sebab akibat, itu nggak bisa tuh. Akibat duluan sebelum sebab itu susah. Memang harus sebab dan akibat gitu. Jadi ada logika tersendiri harus kita jaga. Pemilihan kata-kata itu bagaimana? Karena kunci dari membaca itu adalah kata-kata yang dirangkai dan pilihan kata-kata yang tepat dan kata-kata yang tentu saja bukan kata-kata sehari-hari, tapi Betul. yang dalam dunia fiksi itu sendiri yang membuat kita itu tidak bisa berhenti membaca. Iya. Kata-kata Itu dari menurutku itu adalah peluru ya. Jadi semakin kita banyak membaca, kita punya perbendaharaan lebih banyak lagi peluru. Artinya mau di medan seperti apapun, senjata kita banyak. Kita nggak cuma memainkan satu pisau yang itu melulu, kita ada senapan, kita ada bom, kita ada macam-macam gitu ya. Jadi memperkaya persenjataan kita itu sangat penting. Itu datang dari membaca dan kedua dari mengulik. Jadi jangan males sama kamus, bersahabatlah dengan kamus, dengan thesaurus. Saya kadang-kadang suka random baca kamus, buka aja asal-asalan. Oh, selalu ada kata-kata baru yang wow gitu kan, yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Dan memang harus ada upaya untuk menggunakan kata-kata yang tidak terlalu umum, tapi jangan terlalu banyak juga. Nanti orang malah bingung ini mau ngomong apa sih gitu kan. Jadi aku selalu memberikan semacam bumbu sedikit-sedikit menggunakan kata-kata yang jarang digunakan. Kemudian yaitu banyak membaca termasuk kamus-kamus supaya perbendaharaan kata kita banyak. Oke, ini saya ada beberapa judul dari karyanya. Oke, ini kayaknya main game nih. Main game. Oke. Karena sudah begitu banyak buku yang ditulis oleh Di. I just want to know ya. Oke. This one. Rapi Jali, Aroma Karsa. Ini milih maksudnya Ya, Mbak milih Desi? salah satu. Wah, susah banget Ya nggak nih. bisa. Aroma harus. Karsa. Aroma Karsa. Aroma Karsa. Okay, in that case we put this. Oke. Okay. Filosofi kopi, Aroma Karsa. Aroma Karsa. Alright. Tada, rantai tak putus, Aroma Karsa. Aroma Karsa. Okay. This is fun. Ini dari salah satu Aduh, supernova. oh my God, this is tough. This is tough. I love this, by the way. Inteligensi Embun Pagi. Yeah. I'm glad. Chose that one. Inteligensi Embun Pagi. I love all the supernova series. Oh my God, ya. Masih ingat nggak tapi? Masih dong, masih Ini kan dong. kayak seperti anak sendiri ya. Iya. Belum banget Aduh. Aku cinta banget sama Alfa, tapi kamu ada di sini juga, jadi saya pilih Inteligensi Embun Pagi aja. Oke. Ini yang terakhir nih. Tanpa rencana. Aduh, Inteligensi Embun Pagi. Oke. Ini juga petir. Inteligensi Embun Pagi. Oh wow. Okay. Your first one. Tapi you beda ini kalau saya lihat ini masih Iya. the maturity-nya itu kerasa banget yes, beda. Inteligensi Embun Pagi. Ini let's. Wow, tough. I love partikel. Tapi again, Inteligensi Embun Pagi adalah cerita tersulit yang pernah aku ceritakan dan kutulis. Satria. Inteligensi Embun Pagi. I'm sorry. Alright. Okay, these are all the same. Okay. Rapi Jali and ini yang beda.
Nah, Recto verso. inteligensi pun pagi. Okay. We might have the winner. Aduh, inteligensi pun pagi. Waduh, this is like I'm looking into the soul of you. Inteligensi Perahu pun kertas. pagi. I love perahu kertas buat Yeah. inteligensi pun pagi. Akar, you are part of this, so inteligensi pun pagi. So we have the winner. We have the winner. Oh! So tell me, kenapa? Wow. Kenapa? Karena the reason why I'm doing this game is Yeah, it's for you also to know what it is that you identify with itu. Kenapa pilih ini? Karena begitu banyak anak-anaknya, ini anak Iya. favorit. Ada apa saja di sini? Pertama, ini adalah kulminasi dari perjalanan panjang 15 tahun menulis serial Supernova. Ini salah satu cerita yang paling sulit yang pernah ku tulis. Kenapa Dan sulit? secara Sengaja sulit atau dalam Enggak, prosesnya menjadi memang sulit? dia kan berbicara tentang dimensi yang lain. Iya. Gimana makhluk dimensi 3, kasarnya gitu, makhluk dimensi 3, cerita tentang dimensi 4, itu kan kayak kita harus keluar dari keterbatasan kita, membayangkan sesuatu yang Yang tidak bisa dibayangkan. tidak bisa dibayangkan, tapi aku harus menuangkannya dengan kata-kata gitu. So, ini kayak mendobrak zona nyaman, mendobrak intelektualitas, mendobrak segalanya bagiku, inteligensi pun pagi. Dan itu tadi, dia adalah kulminasi dari perjalanan panjangku bersama berbagai macam karakter sebelumnya gitu, termasuk partikel, petir, akar, gelombang, dan sebagainya. So yeah. This This is you. Ini di Lestari itu adalah inteligensi pun pagi. Oh, waktu pilihan susah ketika berhadapan dengan Aroma Karsa sih. But I have to say ya, inteligensi pun pagi. Aroma Karsa susah banget, tapi inteligensi pun pagi gila. Oke. Sekarang kan sedang menyiapkan yang baru. Iya. Ada ritual tertentu nggak yang dilakukan sebelum duduk manis di depan? Ini kalau menulis apa? Pakai tangan atau pakai komputer? Aku pakai komputer. Nggak pernah tulis pakai Oh tangan? no, karena kan ratusan ribu kata ya. Nggak pernah, belum pernah coba pakai mesin tik. Ada Aku genre aku punya dan pernah pakai juga zaman dulu, tapi saat ini kayaknya lebih praktis ya. komputer ya. Iya, lebih komputer. Salah satu ritualku yang paling awal ku lakukan itu biasanya aku menulis yang ku sebut gratitude journal. Aku menulis 3 hal yang kusyukuri hari itu, and it can be very simple things seperti saya bersyukur bisa mendengar kicauan burung pagi hari ini. Saya bersyukur untuk cuaca yang cerah. Kayak gitu doang. Tapi ada 3 hal yang aku sebutkan. Kemudian aku tulis goalku hari itu. Let's say aku mau nulis 1000 kata. Lalu ada long term goal. Kayak misalnya mau mulai menerbitkan 2 judul setiap tahun. So I have that on one page. Ada di dalam satu buku jurnalku. I do that every time before I did my writing. So I want to start from a place of gratitude. Aku ingin memulai berkarya itu dari perasaan syukur. Jadi ada intentionnya. Betul. Tapi ritual misalnya tiap malam sebelum tidur, apakah ada semacam journaling yang dilakukan? Misalnya Ada kalau journaling, sekarang tidak menulis gitu. Journaling Apakah setiap hari. Ya, tiap hari itu Tiap masih hari. menulis? Sejak Reza passed away, aku mungkin kehilangan orang untuk diajak bicara ya gitu. Sparring partner. Iya, betul. Jadi akhirnya aku back to journaling. I do it now every day. Hampir nggak pernah miss gitu. Dan sebelum aku nulis, aku juga selalu mandi. Aku nggak bisa yang nggak mandi terus nulis. Nggak. I have to shower. Bukan mandi kembang. Enggak. But I just need to come from a clean place, a place of gratitude gitu. Itu yang kayaknya menjadi Terakhir, jurnalku. masih ada mimpi yang dikejar, belum tercapai. Ya, Mbak Desi ya. Yo Moksa, udah semuanya sudah ada, sekarang tinggal menjalankan. I wish I could say that, tapi ya secara sebagai manusia biasa, apa ya Mbak Desi ya? Mungkin ini hayalan aja ya. Pengen deh satu hari ada karyaku yang bisa jadi international bestseller. Mudah-mudahan. Aku nggak tahu yang mana dan kapan itu terjadi. Apakah aku masih ada ketika itu terjadi? I'm not sure, but yeah, I would love to see that happen one day. Visualize it. Visualize, yes, Bisa kok yes. terjadi. Menutup ya perbincangan kita ini, saya kalau berbicara dengan Di Lestari selalu terinspirasi ya. Karena ya
I have my own writer's block, jadi ini langsung terinspirasi juga. Pesan khusus untuk Hari Buku Nasional ini. Dan bagi sebenarnya banyak yang ingin membaca, mendapatkan akses buku. Betul. Aku mungkin ingin membicarakan satu hal yang belakangan juga menjadi perjuangan dari teman-teman penulis. Mari kita pelihara profesi penulis ini, karena profesi penulis itu tidak banyak, langka di Indonesia, dan jangan sampai kami punah. Dan cara menjaga kami itu sebetulnya nggak sulit. Jangan beli bajakan. Kemudian untuk para pemegang kebijakan, untuk pemerintah, bantulah industri perbukuan, mulai dari pajak yang bersahabat, insentif bagi para pelaku di industri perbukuan, dan coba buat teman-teman, yuk kita mulai habit membaca, pergi ke toko buku, pergi ke perpustakaan, jadikan membaca bagian dari hari-harimu. Itu saja. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih banyak Di Lestari. Selamat Hari Buku Nasional. Terima kasih. Dan kita juga menunggu dengan tidak sabar karya terbarunya. Kapan kira-kira? Tahun ini. Oke, sebagai kado ulang tahun saya nanti Yeay, akhir tahun sudah harus ada. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Stay safe, sampai jumpa. Bye-bye.